Setiap negara memiliki sistem administrasi publik yang berbeda, dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, sejarah, dan lingkungannya. Dalam video ini, kami membahas dua negara maju, yaitu Australia dan United Kingdom, yang sama-sama menganut monarki konstitusional. Namun, keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda. Untuk memahami mengapa sistem administrasi publik di kedua negara ini bisa begitu berbeda, kita perlu melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, sebuah pendekatan yang menilai keterkaitan antara lingkungan dan kebijakan publik. Pendekatan itu dikenal dengan nama pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis menjelaskan bahwa sistem pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari konteks geografis, sosial, ekonomi, dan politik di sekitarnya. Administrasi publik dianggap sebagai bagian dari ekosistem yang saling mempengaruhi antara manusia, kebijakan, dan lingkungan berjalan berdampingan. Dengan cara pandang ini, kita dapat membandingkan Australia dan Inggris secara lebih komprehensif, tidak hanya dari struktur pemerintahannya, tetapi juga dari bagaimana lingkungan membentuk perilaku dan keputusan kebijakan mereka. Sebelum masuk ke perbandingan aspek-aspek ekologis, mari kita kenali dulu masing-masing negara secara singkat, kondisi geografis, demografis, dan ciri khas sosial budaya yang jadi latar belakang dan latar bagi kebijakan publik mereka. Pertama, mari kita kenali Australia. Negara Australia berada di belahan bumi selatan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan Canberra sebagai ibu kota dan Sydney sebagai kota terbesarnya. Australia memiliki luas sekitar 7,7 juta kilometer persegi dan berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, dikenal sebagai negara multikultural. Australia menganut monarki konstitusional dengan sistem parlementer federal di mana Raja Inggris menjadi kepala negara simbolis dan Perdana Menteri memimpin jalannya pemerintahan. Selanjutnya, kita beralih ke negara dengan sejarah panjang pemerintahan modern, United Kingdom atau Inggris Raya. United Kingdom terletak di Eropa Barat Laut dan terdiri dari England, Scotland, Wales, and Northern Ireland dengan London sebagai ibu kotanya. Wilayahnya jauh lebih kecil dibanding Australia, sekitar 243.000 km persegi, namun berpenduduk padat mencapai 67 juta jiwa. Inggris juga menganut monarki konstitusional dengan sistem parlementer, dipimpin oleh Raja Charles III sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, sekarang mari kita lihat perbandingan kedua negara ini dari aspek geografi, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Aspek geografi. Secara geografis, Australia memiliki luas wilayah sekitar 7 juta kilometer persegi dengan bentang alam beragam, hutan tropis, gurun, hingga pegunungan. Tantangan seperti kekeringan dan kebakaran hutan membuat kebijakan publiknya menekankan pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya. Inggris memiliki luas jauh lebih kecil dengan iklim sejuk dan lembab serta kepadatan penduduk yang tinggi. Tantangan utamanya adalah urbanisasi dan keterbatasan lahan, sehingga kebijakan mereka fokus pada tata ruang dan lingkungan perkotaan, seperti kebijakan Green Belt Policy. Perbedaan ini memperlihatkan bagaimana geografi membentuk prioritas kebijakan publik di masing-masing negara. Aspek sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, Australia dikenal dengan masyarakat yang egaliter dan santai. Nilai mateship, yaitu rasa kebersamaan dan solidaritas, menjadi karakter paling penting yang membentuk interaksi sosial dan pelayanan publik di sana. Di Inggris, masyarakat menjunjung tinggi kesopanan, ketertiban, dan profesionalitas.
Budaya antre, penggunaan kata please, thank you, dan sorry menjadi bagian dari keseharian. Perbedaan ini menggambarkan dua pola nilai sosial yang sama kuatnya. Australia lebih egaliter dan terbuka, sedangkan Inggris lebih formal dan teratur. Hal ini turut mempengaruhi gaya komunikasi dan pelayanan publik pemerintah terhadap warganya. Aspek ekonomi. Dari sisi ekonomi Australia sangat bergantung pada sumber daya alam. Pertambangan, energi, dan pertanian menyumbang sebagian besar pendapatan nasional. Pemerintahan Australia kini gencar mendorong diversifikasi ekonomi melalui sektor inovasi dan juga energi terbarukan. Sebaliknya, Inggris memiliki ekonomi berbasis jasa dan industri kreatif. London dikenal sebagai pusat keuangan dunia dengan sektor teknologi, pendidikan, dan juga perbankan sebagai penggerak utama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi mencerminkan kondisi sumber daya dan orientasi pembangunan yang disesuaikan dengan karakter negaranya masing-masing. Dari aspek politik, keduanya sama-sama menganut sistem monarki konstitusional, tetapi dengan bentuk negara yang berbeda. Australia berbentuk negara federal dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan 6 negara bagian. Sistem pemilihan di Australia bersifat wajib, mencerminkan partisipasi aktif warga dalam demokrasi. Inggris adalah negara kesatuan dengan sistem parlementer, namun terdapat devolusi kekuasaan kepada Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Sistem pemilihannya first past the post dan tidak wajib. Dari sini terlihat bahwa Australia lebih menekankan partisipasi politik warga, sedangkan Inggris menekankan stabilitas dan efisiensi dalam pemerintahannya. Hal yang bisa diterapkan dari perbandingan ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran untuk konteks Indonesia. Dari Inggris, kita dapat meniru budaya tertib, disiplin, dan menghargai waktu dalam pelayanan publik. Dari Australia, kita bisa belajar tentang kesetaraan, partisipasi masyarakat, serta tanggung jawab warga dalam proses demokrasi. Dalam bidang ekonomi, kombinasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan seperti di Australia dan inovasi industri seperti di Inggris bisa menjadi inspirasi bagi pembangunan nasional. Semua itu menunjukkan bahwa kebijakan publik yang baik harus adaptif terhadap lingkungan sosial dan alam tempat ia diterapkan. Dari perbandingan Australia dan United Kingdom atau Inggris Raya, kita belajar bahwa setiap negara membentuk kebijakannya sesuai dengan lingkungannya sendiri. Australia yang kuat dengan semangat kesetaraan dan pengelolaan sumber daya, sementara Inggris kuat dalam kedisiplinan dan kesetaraan. Keduanya menunjukkan bahwa administrasi publik yang baik bukan soal meniru, tapi soal menyesuaikan dan memahami karakter masyarakat serta alam tempat kebijakan itu dilaksanakan. Since the number one